Hai semuanya, kenalin nama aku Renata. Kembali lagi di Small Talk with Renata. Jadi hari ini kita mau bahas topik tentang masa Orde Baru. Kalian pasti tahu masa Orde Baru kan? Jadi masa Orde Baru ini adalah masa yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, presiden kedua kita yang berlangsung selama 32 tahun. Cukup lama ya. Pasti dalam waktu lama itu berpengaruh kepada kehidupan politiknya, ekonominya, dan sosialnya pasti berpengaruh ya. Jadi karena pada masa itu aku belum ada, jadi aku kan nggak tahu ya. Cuman baca-baca aja kayak gimana sih di sana pada masa itu gimana sih. Kita kan harus tahu dari orang yang sudah pernah ada di masa itu ya. Jadi hari ini aku udah punya narasumber yang bisa meluangkan waktunya untuk diwawancarai padahal sedang sibuk-sibuknya gitu. Oke, jadi kita lewat daring aja ya. Mari kita panggil dulu ya. Oke semuanya, sekarang kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Neti. Halo Ibu, selamat malam. Malam, Maaf mengganggu waktunya untuk wawancara hari ini. nggak apa-apa. Silahkan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apakah Ibu mengalami atau merasakan keadaan pada masa Orde Baru? Ya, jelas lah, karena saya lahir di tahun 70-an, ya berarti saya merasakan masa Orde Baru. Iya, benar-benar. Bagaimana kondisi negara pada masa Orde Baru pada saat itu? Hmm, kondisi negara ya aman-aman saja. Maksudnya tuh tidak ada perang ya, seperti zaman Belanda. Jadi aman-aman saja, berjalan dengan aman, damai, tentram di bawah pemerintahan presiden kita yaitu Bapak Haji Soeharto. Yap, tuh. Lama ya Bu ya, 32 tahun. Iya, 32 tahun dan saya baru ngerasain ganti presiden itu setelah saya menikah. Wah, lama sekali ya, cukup lama. Iyalah, nah, betul, lama sekali. Oke, kalau pada masa itu bagaimana keadaan politiknya? Keadaan politik Indonesia saat itu ya bisa dikategorikan aman lah ya, aman dalam artian memang diatur dalam undang-undang. Jadi ya harusnya aman secara hukum aman, secara undang-undang aman, secara peraturan semua politik kan diatur dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, seperti itu. Jadi ya cukup aman lah, Hmm, aman dan berjalan dengan baik. oke. Kalau sebagai individu nih, apakah Anda merasakan ada tekanan politik pada masa itu? Secara individu, secara individu saya sih tidak merasakan tekanan politik ya, karena terus terang saya juga nggak berpolitik. Saat itu saya nggak berpolitik dan tidak terlalu mengikuti perkembangan politik. Jadi saya nggak merasa ada tekanan secara politik, terkadang ada isu-isu yang mengatakan bahwa ketika kita masuk dalam masa pemilu, dalam masa kampanye pemilu, itu ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau kita mau aman, kita harus pilih salah satu partai politik. Nah, pada saat itu partai politik itu selama masa Orde Baru ya, partai politik itu hanya ada 3 partai politik di Indonesia. Pada saat itu ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau kita ya katakanlah kalau kita mau aman, aman dalam arti mencari nafkah, aman dalam kehidupan sosial, aman dalam kehidupan politik, ya kita harus memilih salah satu partai yang memang uh, seolah-olah memang dianggap memang itu yang paling aman pada saat itu. Nah, tapi sejauh itu karena saya tidak berkecimpung di dunia politik, saya merasa ya itu hal-hal yang ya saya jalanin aja kehidupan itu pada saat itu. Itu Ya, gitu kira-kira. oke. Kalau dari sudut ekonominya pada saat itu kayak gimana? Ekonomi
Ekonomi pada saat itu berjalan dengan baik karena semua diatur dengan baik. Semua diatur dengan baik, semua ditetapkan melalui undang-undang, melalui perundang-undangan, melalui hukum yang berlaku saat itu, melalui peraturan pemerintah. Semua ekonomi sebetulnya sih berjalan dengan baik. Gitu. Ada Ya buktinya banyak orang yang bilang seolah-olah lebih enak zaman Orde Baru daripada zaman reformasi sekarang kalau dari segi ekonomi gitu, karena pada saat itu ya memang kita jalannya sudah diatur nih, jalan kalau kamu mau ke sini jalannya 1, 2, 3, jadi ya seperti itu. Oke. Kalau dari segi sosialnya gimana pas masa Orde Baru? Segi sosial ya kita semua itulah untuk saat itu memang pemerintah itu benar-benar menerapkan kesejahteraan rakyat. Kalau menurut pandangan saya saat itu sepertinya semua keadaan sosial saat itu baik-baik saja, aman-aman saja. Artinya setiap orang bisa menikmati hidupnya, setiap orang bisa menjalankan kegiatan rutinitasnya, mencari nafkah dengan perasaan aman, ya, aman, nyaman gitu. Oke. Ini sudah sekian dari pertanyaan saya wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Sama-sama, mudah-mudahan bisa menjawab dan menjadi jelas buat Ananda Renata Putri Nusantara tentang masa-masa Orde Baru. Dadah. Sarangio. Nah guys, selesai sudah wawancara dengan Ibu Neti sebagai narasumber kita hari ini. Gimana setelah mendengar wawancara dengan Ibu Neti, apakah kalian lebih mengerti, bisa membayangkan pada masa Orde Baru itu kayak gimana sih? Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mengerti masa-masa pada Orde Baru. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa!